teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai komputer. Nah, komputer itu apa saja sih? Bagian-bagiannya dari software, hardware, hingga brandware. Ya, tanpa basa-basi, langsung saja kita lanjut. Ya. Oke, kata komputer yang kita kenal sekarang berasal dari bahasa Latin computare. Kata ini memiliki arti menghitung atau menghitungkan. Jadi secara harfiah, komputer adalah alat yang digunakan untuk melakukan perhitungan. Lalu mengapa menghitung menjadi asal muasal kata komputer fungsi utama? Sejak awal mesin-mesin yang disebut komputer memang dirancang untuk melakukan perhitungan, mulai dari abakus sederhana hingga superkomputer modern. Fungsi utama mereka adalah memproses data numerik. Yang kedua ada evolusi fungsi. Meskipun awalnya hanya untuk perhitungan, komputer modern kini mampu melakukan jauh lebih banyak hal seperti memproses teks, gambar, video, bahkan menjalankan program. Perkembangan kata komputer. Dalam bahasa Inggris, kata komputer memiliki akar yang sama dengan computare dalam bahasa Latin. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata komputer diadopsi langsung dari bahasa Inggris dengan makna yang sama. Jadi, kesimpulannya, kata komputer secara etimologi mengarah pada tindakan menghitung meskipun fungsinya telah berkembang pesat. Akar kata ini tetap mencerminkan asal-usul komputer sebagai alat untuk melakukan perhitungan. Selanjutnya ada 3 hal pokok dalam komputer. Yang pertama ada hardware yang meliputi input, proses, dan output serta storage. Yang kedua ada software yaitu meliputi sistem operasi dan program aplikasi. Yang ketiga ada brainware yaitu operator, programmer, dan sistem analis. Hardware adalah komponen fisik dari komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Contohnya prosesor, motherboard, RAM, hard disk, monitor, keyboard, mouse, dan perangkat peripheral lainnya. Fungsinya untuk melakukan pemrosesan data, menyimpan data, menampilkan output, memungkinkan interaksi pengguna dengan komputer. Sedangkan software adalah kumpulan instruksi atau program yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Sederhananya, software adalah otak yang mengendalikan hardware. Contoh lainnya adalah sistem operasi Windows, macOS, atau Linux, aplikasi sebagai Microsoft Word, Adobe Photoshop, game, browser, dan berbagai program lainnya. Fungsinya adalah mengelola perangkat keras, memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer, dan menyediakan berbagai fitur dan fungsi yang dibutuhkan oleh pengguna. Dan yang ketiga ada brainware. Brainware mengacu pada pengguna komputer atau orang yang berinteraksi dengan komputer. Contohnya programmer, operator komputer, pengguna rumahan, gamer, dan semua orang yang menggunakan komputer. Fungsinya adalah untuk mengoperasikan komputer, membuat program, memecahkan masalah menggunakan komputer, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh dari komputer. Nah, kesimpulan dari ketiga komponen ini saling berkaitan dan tidak dapat bekerja sendiri-sendiri. Hardware menyediakan platform fisik bagi software untuk berjalan. Software memberikan instruksi kepada hardware untuk melakukan tugas-tugas tertentu, dan brainware menggunakan software untuk mengendalikan hardware dan mencapai tujuan tertentu. Sebenarnya ada 3 tokoh penting dalam sejarah komputer, diantaranya Charles Babbage adalah seorang penemu dan insinyur mekanik Inggris pada abad ke-19 yang dianggap sebagai bapak komputer. Dia merancang dan membangun Analytical Engine, sebuah komputer mekanik tujuan umum yang diprogram menggunakan kartu berlubang. Barulah pada abad ke-20, komputer mulai mengambil bentuk yang lebih modern. Contohnya ENIAC, salah satu komputer elektronik digital pertama yang dapat diprogram dirancang untuk menghitung tabel artileri untuk militer Amerika Serikat. Perancangnya adalah John Mauchly dan satu orang temannya. Sedangkan Colossus dibuat oleh Inggris selama Perang Dunia II untuk memecahkan kode Enigma Jerman. Colossus merupakan salah satu komputer digital elektronik pertama yang digunakan untuk tujuan praktis. Perancangnya adalah Tommy Flowers.
Kesimpulannya, sejarah komputer adalah perjalanan panjang yang melibatkan banyak ilmuwan dan insinyur dari berbagai negara. Setiap generasi membawa inovasi baru yang mengubah cara kita hidup dan bekerja. Komputer telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Nah, demikianlah penjelasan materi mengenai komputer. Nah, sekarang teman-teman jadi tahu kan apa itu komputer. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat buat kalian semua. Sekian dan terima kasih.